Shalom, salam damai di dalam kasih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Saudara, hari ini kita belajar tentang satu bahagian, yaitu beban hidup vs janji Tuhan. Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 mengatakan, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan." Saudara, dalam tempo pandemik melanda negara kita Malaysia dan juga negeri kita Sabah ini, ada banyak beban yang dihadapi. Bukan saja dalam keluarga bagi mereka yang berniaga, yang bekerja. Kita tahu bahwa ada banyak yang telah diberhentikan kerja. Hanya semata-mata majikan tidak mampu untuk menggaji mereka. Jadi persoalannya bagaimana untuk mereka meneruskan kehidupan. Dan ada yang syarikat yang diisytiharkan bankrupt disebabkan oleh pandemik ini. Jadi saudara, semua orang sangat memerlukan keperluan, khususnya untuk meneruskan hidup mereka. Dalam situasi ini, banyak orang akan mengklaim janji Tuhan. Mereka berdoa, meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya beban yang dihadapi dapat dikurangkan. Tetapi Tuhan hanya membisu. Kita harus ingat, Alkitab mengingatkan janji-janji Tuhan itu adalah yang pertama, yaitu pasti ataupun ada. Cuma masa yang tidak ditentukan. Berapa lama harus kita menanti. Dengan arti kata lain, sabar. Dan yang kedua, datang tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat. Janji Tuhan itu datang tepat pada waktunya dan dia tidak akan pernah terlambat. Dan yang ketiga, bersifat kekal dan bukan sementara. Saudara, janji Tuhan itu bersifat kekal, tidak seperti janji manusia, yaitu bersifat sementara. Kadang-kadang manusia berjanji ini boleh lupa. Apa yang membuatkan janji Tuhan itu tidak dapat sampai kepada kita? Mungkin ada dosa yang masih membelenggu ataupun yang masih menghantui hidup kita. Jadi sebab itu bertobatlah dan datang kembali kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan. Ataupun juga mungkin dasar doa kita itu salah. Tetapi Tuhan hanya membisu. Kita harus ingat, Alkitab mengingatkan janji-janji Tuhan itu adalah yang pertama, yaitu pasti ataupun ada. Cuma masa yang tidak ditentukan. Berapa lama harus kita menanti. Dengan arti kata lain, sabar. Dan yang kedua, datang tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat. Janji Tuhan itu datang tepat pada waktunya dan dia tidak akan pernah terlambat. Dan yang ketiga, bersifat kekal dan bukan sementara. Saudara, janji Tuhan itu bersifat kekal, tidak seperti janji manusia, yaitu bersifat sementara. Kadang-kadang manusia berjanji ini boleh lupa. Apa yang membuatkan janji Tuhan itu tidak dapat sampai kepada kita? Mungkin ada dosa yang masih membelenggu ataupun yang masih menghantui hidup kita. Jadi sebab itu bertobatlah dan datang kembali kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan. Ataupun juga mungkin dasar doa kita itu salah. Apakah kita berdoa itu dengan bersandarkan sepenuhnya kepada Tuhan, ataupun bersandarkan sepenuhnya kepada keinginan ataupun pengertian kita? Kita harus ingat, hanya dasar yang benar yang dapat membuat janji Tuhan itu mengalir ataupun kita terima. Saudara, dalam ayat yang ke-8 mengatakan, "Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan." Saudara, ini janji Tuhan. Setiap orang yang meminta pasti akan menerima. Sebab itulah jangan pernah berhenti untuk meminta kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji, Dia akan memberikan kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Apapun juga beban yang kita hadapi,
datang dan sujud kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Dengan siapa lagi untuk kita meminta selain daripada Tuhan kita? Sebab itulah, teruskan fokus, teruskan arah iman kita kepada Dia. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan jangan sesekali meragui kekuasaan dan janji Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam kasih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingat, janji Tuhan itu bersifat kekal, bukan sementara. Tuhan memberkati Anda semua.